satu ajaran baru yang muncul, ya, yaitu Kristen progresif. Apa itu progresif? Progresif itu adalah sebuah perubahan sesuai dengan kebutuhan, ya, masyarakat atau orang banyak, budaya, agama, bahkan komunitas. Ya, saya tidak akan menjawab sesuai dengan pikiran saya atau analisa saya, tetapi secara iman Kristen kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, jauh sebelum ada pengajaran-pengajaran baru, Rasul Paulus sudah mengingatkan dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Ya, Rasul Paulus menuliskan seperti ini, saudara. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain, ya, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mau mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Di akhir zaman akan muncul, saudara, begini-begini. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah ia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali diulangi terkutuk orang ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kau cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 28, Yesus sendiri menyatakan seperti ini, saudara. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, huruf besar, yaitu Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Kalau kita bahas ayat-ayat tentang neraka itu banyak sekali di Alkitab, tapi saya hanya membaca satu ayat ini saja. Dengan jelas Yesus berkata, jangan takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membunuh tubuh maupun jiwamu di dalam neraka. Dengan jelas di sini dikatakan neraka itu ada. Sebaliknya orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, mereka akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran hari-hari ini yang hanya mengikuti keinginan daging sehingga orang bebas berbuat dosa, ya. Enak mau homo, mau apa silakan saja. Ingat, saudara, ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kasih karunia Allah. Namun setelah kita diselamatkan, maka kita perlu hidup dalam pertobatan supaya keselamatan itu tidak kita buang percuma. Siapa yang bisa menggagalkan keselamatan? Ya kita sendiri, karena kita menyia-nyiakannya, kita kembali ke kubangan dosa, hidup dalam dosa, sehingga hidup kita jauh dari Tuhan. Karena itu, saudara, dengarkan pengajaran-pengajaran yang murni, kembali ke firman Tuhan, ya, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau dia juga tidak percaya pada Alkitab sebagai firman Allah, maka ini sudah sangat bertentangan. Sebaiknya jangan menyebut Kristen, sebut saja agama lain atau sekte lain, karena Kristen adalah, saudara, pengikut Kristus.